Baik, kita mulai saja materi kita hari ini. Kita akan lanjutkan materi komunikasi ilmiah kita. Hari ini kita masuk ke bab simulasi penyiapan manuskrip. Jadi, saya siapkan beberapa materi ini selain dari pengalaman sendiri, begitu, juga dari bukunya Pak Mikrajudin Abdullah. Ya, beliau menulis buku Praktik Menulis Makalah untuk Jurnal Ilmiah Internasional. Di sana banyak tips dan trik bagaimana kita menyiapkan manuskrip agar bisa dipublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi. Nah, kemudian kita lanjutkan, ini mengulas kembali materi kita di pekan lalu bahwa ada alur manuskrip. Ya, ini tahap pertama yang kita pelajari, begitu. Bahwa di alur yang manuskrip yang biasa kita baca, itu ada judul, gitu ya, ada abstrak, kemudian ada introduction, ada material and method, results, discussion, dan conclusion, ya. Dan terakhir memang references, ya, daftar pustaka. Nah, ini adalah alur dari suatu manuskrip, ya. Nah, sedangkan kita begitu pada saat menyiapkan manuskrip itu tidak harus selalu mengikuti alur dari manuskrip. Kalau menulis tentu saja terserah kita, gitu ya. Nah, di situ untuk mempermudah sebenarnya proses penulisan kita mulai dari aktivitas fisik dulu ya, yang relatif lebih mudah. Ini akan berbeda antara kalau kita mulai berpikir dulu begitu ya, itu lebih lama waktunya. Ya, meskipun memang kadang aktivitas fisik juga tidak cepat juga begitu, tapi relatif bisa dikerjakan begitu ya, lebih terukur waktunya ya, kita bisa mengukur nih kalau pekerjaan itu banyak ya kita bisa mengukur. Tapi kalau misalnya kita harus menganalisis gitu ya, harus berpikir mendalam dan sebagainya, kadang agak sulit waktu pengerjaannya ya, kapan bisa diselesaikannya. Sehingga kita mulai dari yang mudah dulu ini. Ya, mulai mudah dulu, dan itu dari pekerjaan yang sifatnya memerlukan fisik dulu. Ya, ini sudah kita lakukan bahwa di latihan tahap pertama ini kita akan melakukan pemanasan ya dengan menyiapkan kerangka makalah. Ada kerangkanya dulu, di situ ada judul ya, ada introduction, material, metode, dan seterusnya sebagai kerangka dari paper yang akan kita tulis. Kemudian setelah kerangka ada, kita mulai memasukkan gambar-gambar, ya, gambar yang akan dijelaskan di makalah kita, ya, sehingga dengan adanya gambar itu nanti kita lebih mudah, nanti kita akan pada saat mengisi konten dari makalahnya. Kemudian siapkan juga anotasi grafik ya, tabel dan gambar, dan mulai memasukkan grafik dan tabel dan gambarnya tersebut. Ya. Jadi di sini karena pada umumnya jurnal-jurnal yang bereputasi, tahap awal itu adalah tahap peer review, itu tidak memiliki template yang spesifik. Ya. Tidak memiliki istilahnya itu satu bahan acuan penulisan artikel ya, yang atau sudah diformat seperti apa, itu tidak ya. Sehingga umumnya jurnal-jurnal tersebut posisi gambar dan teks itu dipisah. Gambar itu di bawah teks semuanya. Ya, sedangkan teks itu di atas semua. Ya, tabel dan gambar itu dipisah secara umum, ada di bagian bawah teks. Tapi memang ini bukan suatu keharusan ya, ada beberapa mungkin saja ya mereka menyiapkan template meskipun pada saat proses peer review. Ya, silakan saja. Tapi secara umum tidak ada ya. Kita melakukannya seperti ini. Nah, kemudian setelah ada kerangka paper kita, ya, kita mulai dari langkah yang termudah dulu. Ya, kita sudah bahas, kita sudah ulas sebelumnya bahwa yang paling mudah pertama itu adalah material dan metode. Ya, mengapa? Karena material dan metode sudah ada tentu saja. Pada saat kita mengerjakan sesuatu, pasti ada bahannya. Ya, bahannya sudah ada, dan tentu saja metodenya pun sudah ada. Ya, metode kita kan melakukan sesuatu pasti menggunakan metode ya, tidak random kan ya. Kita menganalisis atau menguji ataupun mengukur, semuanya pasti ada metodenya. Ya, rasanya kita pada saat melakukan sesuatu, kalau di penelitian yang kita lakukan ini ya di S3 ataupun S2 begitu, itu kan tidak, ataupun S1 bahkan ya, melakukan sesuatu pasti tidak random ya, ada metodenya. Ya,
Bahkan sebelum mengerjakan pun kita pahami dulu metodenya kan ya. Nah, sehingga metode ini hal yang paling mudah selain dari bahan, ya material. Material sudah ada tentu saja, data ada, ya. Metode ada. Yaitu yang paling mudah pertama tuliskan itu, ya. Material dan metode. Nah, yang mudah kedua adalah hasil, ya. Setelah ada metode, ya, setelah ada material, yang kedua hasil, ya. Mengapa? Karena hasil ini sesuatu yang sudah kita peroleh kan dalam satu tahapan penelitian pasti ada waktu di situ. Ya. Setelah 3 bulan, 4 bulan itu hampir bisa dipastikan sudah ada hasil. Meskipun nanti hasilnya apakah hasilnya memuaskan atau tidak, itu tergantung perspektif saja sebenarnya ya. Dari mana arah kita melihat. Ya, yang dianggap hasilnya kurang bagus pun kalau kita lihat dari perspektif lain bisa saja menjadi hasil yang lebih bagus. Tapi prinsipnya hasil itu pasti ada kan? Ya, setelah mengerjakan sesuatu selama 1-2 bulan bahkan 3 bulan itu pasti Anda melakukan atau pasti Anda mendapatkan sesuatu, yaitu hasil. Nah, hasil itu yang termudah kedua, sudah ada kan hasilnya ya. Nah, itu tinggal dituliskan. Hasilnya seperti apa sih dari percobaan yang kita lakukan ataupun dari analisis yang kita lakukan, pengujian yang kita lakukan, hasilnya seperti apa. Nah, itu ditulis. Ya, ditulis hasilnya. Itu yang termudah kedua. Kemudian yang termudah ketiga adalah diskusi. Ya, hasil kita itu kita coba diskusikan, kita coba bahas lebih dalam. Ya, bagaimana caranya? Kita coba bandingkan ataupun kita lihat hasil-hasil yang sudah diperoleh orang-orang lain. Dari paper-paper lain, dari penelitian-penelitian lain seperti apa? Ya, sehingga kita bisa ada gambaran, oh hasil kita itu ternyata menjadi solusi dari penelitian-penelitian yang lain yang ada. Ya, yang sebelumnya tidak ada jawabannya, ternyata dengan hasil kita ada satu jawaban yang bisa digunakan. Ya, itu didiskusikan di situ, dibahas begitu ya. Termasuk bagian misalnya akan memverifikasi hasil begitu ya. Hasil kita itu seperti ini. Wah, kita usahakan di situ disampaikan argumen-argumen bahwa hasil kita ini valid. Ya, kita tunjukkan hasil ini relevan. Ya, ada data-data penunjang, data-data referensi yang kita gunakan juga di situ, dibahas lagi di situ. Jadilah diskusi. Ya, dari hasil kita bahas lebih luas, maka kita dapat diskusi. Nah, itu mudah juga itu ya kalau sudah ada hasil itu saja. Ya, itu yang mudah ketiga. Yang mudah keempat itu adalah introduction. Ya, jadi introduction ini itu mengantarkan pembaca untuk bisa memahami diskusi. Ya kan? Misalnya ada forum diskusi di satu ruangan, ya ada orang ingin masuk ke situ begitu ya. Biar dia tidak bengong gitu ya, begitu tiba masuk ada diskusi yang sedang ramai di situ, kita beri introduce dulu sebelum dia masuk ke ruangan. Ya, kita beri introduction. Oh, di sana ada diskusi tentang pemodelan air laut, misalnya begitu ya. Oh, di sana ada didiskusikan terkait dengan kejadian longsoran yang ada di Indonesia selama 10 tahun. Nah, itu dikenalkan itu di awal, di brief, begitu ya. Sehingga si pembaca itu bisa mengikuti alur diskusi. Kan, itu yang termudah kembang kan? Kita hanya menjelaskan aja di situ ada diskusi apa di sana. Ya, itu di bagian introduction. Nah, kemudian yang paling mudah kelima itu adalah conclusion. Ya, itu kesimpulan. Kenapa paling mudah? Karena hasil sudah ada. Pembahasan sudah ada, di diskusinya sudah ada. Ya, pengantar untuk menuju ke diskusi juga sudah ada. Ya, tinggal kita kesimpulannya apa dari situ, ya. Dari penelitian kita, dari hasil kita sampai setelah didiskusikan, apa yang menjadi benang merah dari penelitian yang dikerjakan ini atau dari paper yang ditulis ini. Ya. Itu kan poin-poin saja itu kan. Jadi seolah-olah poin ini finding saya begitu ya. Setelah didiskusikan hasilnya, ini kesimpulannya. Oh, ternyata curah hujan dalam 10 tahun terakhir ini itu memiliki densitas paling tinggi atau maaf, kejadian longsoran yang paling tinggi itu ternyata di Jawa Barat bagian timur. Misalnya begitu ya. Itu conclusion setelah analisis panjang tadi kan, ada curah hujannya, ada kejadian longsornya, dibuat peta densitas kejadiannya begitu ya, disimpulkan kan. Oh, ternyata di situ. Nah, dan itu tentu saja setelah didiskusikan sebelumnya ya, oh ternyata di Jawa Timur seperti apa, di Jawa Barat seperti apa, di Kalimantan seperti apa, begitu ya. Keluar kesimpulan, oh kejadian longsor itu yang banyak di Jawa Timur bagian, Jawa Barat bagian timur misalnya. Ya, itu yang termudah kelima.
Nah, yang termudah keenam setelah ada kesimpulan itu abstrak. Ya. Jadi abstrak ini adalah gambaran atau mapping dari makalah kita. Ya. Jadi seolah-olah abstrak ini adalah summary begitu ya dari keseluruhan bab-bab yang ada di atas ini. Jadi 1 2 3 4 5 ini itu dibuat summary-nya, dibuat ringkasannya sehingga menjadi cukup 300 kata. Ya, abstrak itu umumnya 300 kata atau bahkan ada yang minta sampai 200 kata ya tergantung jurnalnya. Ada yang 200, bahkan ada yang 100 kata gitu ya. Jurnal-jurnal yang short ya, yang pendek, yang 3 halamanan itu hanya 100 kata abstrak. Ya. Nah, abstrak ini kita harus bisa mengelaborasi bab-bab yang di atas ini, 5 bab sebelumnya ini menjadi kalimat yang menerus begitu ya. Dan tercover di dalam 300 kata tadi. Ya, jadi di situ ada material metodenya, ada background-nya tentu saja ya, di introduction kan ada background dan sebagainya ya, ada background, ada latar belakangnya di situ, ada material metodenya, ada finding-nya apa, begitu ya. Itu di state di abstrak itu. Ya, meskipun tidak serinci nanti, kalau rincinya tentu saja nanti di bagian discussion-nya, di bagian materialnya. Abstrak itu adalah summary-nya. Ya. Jadi kumpulan kalimat-kalimat yang bisa menjelaskan terkait dengan 5 metode sebelumnya. Nah, setelah abstrak ada, yang mudah ketujuh adalah judul. Ya, jadi judul ini memang sesuatu yang tidak mudah, ya, sehingga tempatnya pun ini di poin yang ketujuh. Ya, jadi kita setelah ada hasil semua, baru kita berpikir, nah kira-kira judulnya apa ya, yang sekiranya bisa mewakili bab-bab yang keseluruhan ini. Jadi judul ini seolah-olah ya summary-nya dari abstrak, gitu ya. Kalau abstrak itu kan summary dari bab-bab yang lain, semua bab, ya. Kalau judul itu summary dari abstrak, ya. Setelah ada abstrak itu kan akan terlihat itu kira-kira judul yang pas itu apa, ya. Nah ini banyak kekeliruan terjadi, gitu ya, di mana penulis itu menulis judul terlebih dahulu, ya. Judul terlebih dahulu, baru membuat abstrak, gitu ya, material metode seterusnya. Jadi alur penulisan seolah-olah seperti alur paper, begitu ya, dari judul. Nah, sehingga di sini tidak heran nanti kadang judul itu tidak sesuai begitu ya dengan abstraknya ya, tidak sesuai, atau abstrak tidak sesuai dengan resultnya begitu ya. Kenapa? Karena kita menulis dari judul dulu, dari judul ternyata hasilnya malah kemana begitu ya. Judul kita inginnya kan ekspektasinya, oh kayaknya ini judulnya yang cocok. Sebelum kita melihat hasilnya begitu, sebelum didiskusikan hasilnya begitu ya, sebelum disimpulkan hasilnya, kita sudah membuat judul dulu. Seiring berjalannya waktu kita membuat introduction dan seterusnya sampai keluar hasil dan conclusion, tanpa lihat lagi, oh ternyata jadi berbeda dengan judul, gitu ya. Judulnya jadi berbeda akhirnya, atau kontennya jadi berbeda dari judul. Karena ternyata hasilnya fix kan, kalau hasil kan tidak bisa diubah-ubah ya. Nah, yang bisa diubah-ubah tentu saja adalah judul. Sehingga judul ini ditempatkan di bagian terakhir. Setelah komponen semua ada, baru kita membuat judul dari papernya. Ya, nah ini adalah langkah-langkah penulisannya yang akan kita praktikan ya di materi hari ini. Baik, saya kira itu ya untuk bagian pertama. Kita akan coba lagi nanti dilanjutkan ke bagian yang kedua.